Cek sound, cek sound, cek sound. Assalamualaikum para sobat semua. Oke, jumpa lagi dengan Jai lagi di sini si motovlog asal-asalan. Oke, ini kita mau coba record ya. Sebelumnya di video sebelumnya saya pernah bilang saya mau nge-record perjalanan saya kerja gitu ya, dari Tangerang ke Jakarta. Kebetulan hari ini saya berangkat agak siang ya. Rutinnya sih biasanya itu saya jam 5 subuh, jam 5 pagi ya. Oke, sebelum itu bagaimana kabar teman-teman dan sobat-sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya ya buat teman-teman dan sobat-sobat semua. Mungkin ada yang sama ya, baru berangkat kerja, mungkin ada yang libur, dan ini kebetulan sudah masuk liburan anak sekolah ya, makanya jalanan agak lengang gitu ya. Oke, Masya Allah, kita masih diberi kesehatan buat menjalani hidup di hari ini ya. Oke, balik lagi. Bahasan yang saya berangkat jam 5 pagi ya. Saya rutin jam 5 pagi, balik setelah asar ya. Rutinitas Senin sampai Jumat. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget ya, saya di Jakarta Barat. Cuma karena memang usia saya sudah lumayan cukup umur gitu ya, jadi berasa banget di pinggang. Sedikit curhat. Oke, ini suasananya cerah pagi ini. Cuma kayaknya masih ada awan mendungnya juga ya. Motor saya juga belum sempat saya cuci nih ya. Insya Allah ntar pulang, mau sempat pulang agak cepat kita cuci. Oke, ini lumayan ramai ya. Ini jam 9 pagi di tanggal 29 Juni. Ini di akhir bulan ya. Boleh sharing teman-teman. Lagi ngejalanin kegiatan apa aja di akhir bulan ini. Saya biasa berangkat bareng sama istri ini, kebetulan istri lagi libur, besok baru masuk. Nah, kita biasanya berangkat bareng lagi besok. Saya juga biasanya pakai helm half face. Ini kebetulan lagi pingin pakai full face ya. Di video sebelumnya suaranya memang ada sedikit noise ya, atau suara angin gitu ya. Tapi masih jelas kan ya suara saya ya. Justru suara ketika ditutup visornya yang lumayan agak gerebek-gerebek gitu ya. Karena memang tertutup kan ya, kalau full face itu tertutup banget, dan suara memang langsung di dalam helmnya banget ya. Dan ini saya juga pakai buff ya. Biasaan sudah pakai full face tetap pakai buff loh. Karena tetap aja sih ya pakai full face bagi saya. Apalagi pada saat kacanya dibuka juga ya tetap aja gitu ya, debu-debu juga masuk. Dan itu memang yang bikin nggak nyaman. Kita masih di kota Tangerang. Begini kondisi jalan kota Tangerang ya. Masih banyak jalan yang nggak rata gitu. Kadang masih banyak lubang-lubang yang membahayakan para pemotor ya.
Oke. Nanti kita bakal ngelewatin jalan yang lumayan padat, ramai, dan jalan itu kita dituntut buat jadi pembalap gitu ya. Kita bisa coba jadi seorang pembalap amatiran gitu. Jalannya itu jalan dan mogok. Ntar kita lihat ya, teman-teman. Kayaknya sih agak lumayan lebih rapat ya jalanannya. Kalau saya berangkat subuh lumayan cukup lengang gitu ya. Tapi ya tetap kita harus balap-balapan gitu di trek dan mogot ya. Trek dan mogot dong. Dan di dan mogot itu biasanya banyak banget kejadian-kejadian yang ya di luar dugaan gitu ya. Makanya buat teman-teman apa namanya, pengguna roda 2, kendaraan roda 2 harus tetap berhati-hati, gunakan helm, jaket yang mumpuni ya. Wow. Oke, ke kanan dulu nih ya. Masuk. Kadang gini nih, saya kebiasaan di jalan dan mogot gitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman dan para sobat, kalau bawa motor saya ya beginilah, kadang-kadang agak berantakan gitu ya. Oke, ini arah sebelum Tang City. Ada yang tahu Tang City Mall? Ini pusat kotanya Tangerang ya. Tangerang tuh cukup luas wilayahnya itu ya. Nanti kita juga coba bakal explore di jalan-jalan di Tangerang Selatan ya. Tangerang tuh ada Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, dan yang pecah itu kan kota Tangerang Selatan ya. Kota Tangerang Selatan tuh kota kelahiran saya. Oh, ini cerah banget ya. Gimana teman-teman, sobat, hasil dari video saya? Sebelumnya saya pakai exposure -1 ya, di cuaca cerah. Cuma kali ini saya coba setting yang berbeda. Sebelumnya kan 10, 80, 60 fps ya. Yang sekarang saya pakai 10, 80, 30 fps ya. Kita coba turunin. Exposure masih tetap -1. With balance auto. Apa lagi ya? Yang lain-lain auto ya. Memang kemarin settingan kamera saya agak kurang nunduk ya. Jadi agak atas ya. Ini coba saya turunin lagi. Kita nih, speedometer saya kelihatan nggak ya? Soalnya kalau di KB Pro 5 Mark 3 S ini, dia kan ada dua varian yang saya bilang ya. Yang satu edisi AIS gitu ya, stabilizer. Yang satu edisi wide gitu ya. Jadi memang kalau yang AIS ini pandangannya atau layarnya ya ke atas ya. Karena dia kepotong sama AIS-nya itu ya. Kalau yang edisi wide memang nggak ada AIS-nya, stabilizer-nya. Cuma layarnya mungkin ya. Saya belum pernah coba pakai juga gitu. Mungkin lebih luas, lebih lebar gitu ya. Oh ya, kita ini sedang di mana? Di jembatan flyover ya. Masih di Cikokol. Hati-hati buat teman-teman di sini ya. Di sini memang terkadang ada aja lubang gitu ya. Dan nggak sedikit yang kecelakaan di sini gitu.
Walaupun memang sudah diperbaiki, tapi tetap kadang suka ada lubang-lubang baru gitu. Itu pengaruh banget buat pengendara motor itu. Tapi biasa kecepatan di rata-rata berapa ya? 50, 60, 70 ya. Tapi nggak lebih dari itu biasanya. Karena sudah ngerasa tua gitu. Jadi kecepatan nggak didahulukan gitu ya. Yang penting keamanan. Oke. Ini udah padat nih. Sebelum stasiun Tanah Tinggi. Oke. Tuh lihat. Padat ya jam segini. Oke, kita agak maju ya. Sebenarnya lampu merahnya tadi sih ya. Cuma memang kalau di sini saking padatnya gitu ya, kita masih bisa nih maju-maju gini nih. Tapi buat teman-teman jangan ditiru ya. Kalau sebelum lampu hijau, karena tuh lihat mobilnya, mobil besar, truk-truk gitu ya. Kalau belum lampu hijau jangan jalan dulu, karena berbahaya. Tuh lihat, tuh kan, tuh kan. Oke. Gitulah cara berkendara saya ya, kadang-kadang suka berantakan gitu. Ini stasiun Tanah Tinggi. Sebenarnya ke Jakarta tuh enak ya naik kereta ya. Cuma kalau saya naik kereta itu turun dari stasiunnya ke tempat kerja saya lumayan gitu ya. Jadi saya paling nggak naik ojek online, naik angkot juga nggak ada ya. Dan saya juga terbiasa kemana-mana naik motor gitu ya. Kita coba aja di Jakarta naik mobil gitu ya, bawa mobil gitu. Wah itu lumayan padatnya gitu ya, macetnya itu. Cuma memang enaknya kalau bawa mobil gitu di saat macet ya, namanya kondisi bermobil gitu ya, nggak kepanasan gitu ya, ada AC enak gitu ya. Kalau motor ya gini, nikmatin aja teman-teman. Bedanya mobil sama motor tuh memang keuntungan motor. Waduh, silakan duluan bang, hati-hati di jalan. Enaknya motor tuh banyak kelebihan ya. Kenapa? Kalau panas tuh nggak kehujanan gitu ya. Kalau hujan nggak kepanasan, nah itu motor gitu ya. Simpel. Dan ini Jalan Benteng Betawi ya. Iya bener ya, Jalan Benteng Betawi. Oh, kereta tuh. Jalan Benteng Betawi. Arah Poris ya. Nanti di depan kita bakal lewatin stasiun Batu Ceper. Buat teman-teman yang belum pernah ke Tangerang, boleh di komen. Kalau ada kesempatan ke Tangerang, main, kita silaturahmi, kita ngopi-ngopi bareng boleh, ya. Mau motoran bareng sama saya boleh. Insya Allah kalau aduh nih orang nih bener-bener ya ngerokok di sini. Aduh, nggak punya aturan gitu ya. Kenapa ya? Buat teman-teman mohon maaf ya, saya nggak pernah ngelarang buat para perokok gitu ya. Tapi kalau di jalan ya tolonglah
maksudnya peduli sama orang lain gitu ya, itu kan merugikan orang lain gitu kan, entah itu abu rokoknya, kayak asapnya ya jadi provokasi ke orang-orang. Apalagi kan bisa motor-motor gini kan terbuka gitu ya, memang benar terbuka, tapi kan di belakang itu kan ada pengendara lain gitu. Apalagi yang nggak habis pikir tuh saya, orang yang naik motor bawa anak gitu, bawa istri, dan masih sempat gitu ngerokok, dia tahan dulu lah gitu. Nanti kalau udah sampai atau ada waktu memang nggak lagi berkendara kan bisa gitu ya. Ini ngerugiin banget gitu. Kadang yang parahnya kalau ditegur gitu, kalau ditegur tuh nggak terima, malah galakan mereka gitu. Karena undang-undang intinya kan ada ya, dilarang merokok dalam berkendara ya, besar itu. Sebenarnya di kita kan cuma undang-undang itu ribet ya, cuma sekedar undang-undang gitu, sanksinya ya lihat sendiri lah gitu. Oh, Vespa nih buat anak-anak skuter, anak Vespa, salam satu aspal gitu ya. Ini Jalan Menteng Betawi baru sebagian ya memang yang sudah diaspal halus gitu ya. Ini sebenarnya memang untuk memacu kecepatan kendaraan di sini enak banget gitu ya, karena jalur berapa kilo ini treknya lurus gitu, panjang lurus. Cuma ya hati-hati gitu ya, karena terkadang suka rapet dan ya itu balik lagi ada lubang di jalan tuh bahaya. Ini lihat nih, ada belut. Oke, buat teman-teman nyambung omongan tadi ya, buat teman-teman yang mau main ke Tangerang boleh komen-komen kapan kita jadwalin ketemuan, kita silaturahmi, ngopi-ngopi bareng boleh. Oh, rapet nih. Ini kita bakal lewatin rel kereta, ya, rel kereta di Poris. Oke, kiri. Halo Pak, sehat selalu Pak. Semoga rezekinya lancar. Nah, ini dia nih. Rel kereta. Ingat buat teman-teman, sobat-sobat semua, hati-hati ya. Kalau palang keretanya sudah tertutup, sudahlah, tunggu beberapa menit sabar ya. Jangan cuma gara-gara kejar waktu, pengen buru-buru, cuma selisih beberapa menit, tapi yang dikorbanin nyawa gitu ya. Banyak kejadian, sobat, di perlintasan kereta ya, atau rel kereta, lewat-lewat aja gitu, nggak sabar gitu. Sekali lagi nih, jelas nggak sih suara saya nih ya? Nanti setelah record, kalau nggak jelas, saya mohon maaf gitu ya. Next, bakal saya perbaikin lagi gitu, settingannya. Ini cerah banget beneran, silo banget. Ini saya pakai helm full face, kayak lama ya, jadul ya. Bahkan buat penutup depannya itu aja udah hancur gitu. Dan memang nggak ada double visornya gitu ya. Kalau half face saya ada double visor. Nanti kita bakal pasang mounting di helm half face saya ya. Kita coba pasang. Ini kalau yang full face memang nggak ada, jadi silo banget nih. Dan visornya juga clear ya. Saya memang pengguna kacamata, pakai kacamata gitu ya. Jadi kalau visor gelap agak rempong. Oh, ini macet. Karena masuk jalur apa namanya dan mogot ya.
Oke sobat, kita sudah ada di jalur dan Mogot ya. Seperti yang saya bilang, ini trek balap gitu ya, untuk pembalap amatiran. Jadi kita dituntut harus jago gitu bawa motor di sini. Kita tetap harus berhati-hati ya, para sobat ya. Mohon maaf nih kalau misalkan saya agak berantakan bawahnya ya. Tetap berhati-hati itu ya. Tuh kan, mobil-mobil besar. Wow, baik, baik. Ada yang berhenti. Oh dan Mogot ya, ada yang berhenti di kiri aja. Wow, wow, wow. Ada berhenti di kiri kayak gini aja nih, wah. Macet, kesendat pasti. Oke. Ini motor apa nih, berisik banget di belakang. Oke. Apa tuh? CB bukan sih? Atau modifan bukan? Oke sobat, ada yang pernah lewat atau gunain jalan dan Mogot? Boleh di sharing sobat, gimana rasanya lewat jalan dan Mogot? Ini lihat nih, motor-motor ajib ya. Oke, kanan 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 kanan, masih masuk. Wow. Nyalip, harus tetap lihat ya teman-teman. Makanya kalau saya patokannya ya spion berguna banget gitu ya, dan harus perhitungannya harus benar-benar gitu, jangan asal ngambil. Terus sen juga hidupin lampunya ya, jangan asal kecepet kanan kiri zigzag gitu, tapi sembarangan bawa motornya, itu kan ngerugiin orang lain nantinya. Makanya nih saya bilang ya, mohon maaf ya sekali lagi buat sobat-sobat, saya bawa motornya agak berantakan gitu ya. Kita sampai di terminal Kalideres ya, Jakarta Barat. Ini sebelah kiri saya terminal Kalideres, lampu hijau. Nggak sedikit ya di sini yang terobos-terobos lampu lalu lintas ya. Ini jalur busway, jangan ditiru ya teman-teman ya, sobat, jangan ditiru. Kecuali jalur busway yang jalan sebelum ini ya, tadi ya, saya nggak sempat record. Itu memang jalur busway-nya memang sudah nggak dipakai. Tapi tetap berhati-hati sobat ya. Jadi kalau jalur sini busway masih aktif ya, bahaya. Dan kan melanggar juga ya. Terkecuali memang kondisi lagi macet parah ya, biasanya polisi juga ngebuka jalur busway ya, untuk para pengendara mobil, motor gitu ya. Tuh lihat. Oke, kita lewat tengah-tengah. Ini karena saya sendiri ya. Waduh. Ini mana sih? Pakai sen nggak dia? Ini kalau saya berdua memang lebih hati-hati lagi saya. Saya berani kebut-kebutan kalau boncengan sama istri ya. Karena harus lebih safety lagi. Kenapa? Beda sempat ya. Bawa motor sendiri, berboncengan itu beda. Bebannya gitu kan jadi 2 kali lipat kan ya. Pengereman pun kan nggak
nggak langsung sepakem kalau kita tanpa guncingan. Kalau guncingan kan beban nambah ya, dorongan tekanannya lebih nambah lagi tuh kan tuh kalau ngerem, kalau nggak ketahan gitu. Makanya selalu berhati-hati sobat ya. Oke, tuh yang lewat jalur busway banyak di sini. Oh, wow. Oke. Tapi jalur dan Mogot jalanannya alhamdulillah ya bagus ya. Maksudnya walaupun ya masih ada beberapa lubang gitu ya, tapi dan Mogot biasanya nggak lama langsung ditambal gitu. Karena memang bahaya banget gitu, terutama pengguna motor gitu. Lagi nyalip ada lubang, tersenggol, wah itu bahaya banget. Karena kan rapet kendaraan besar di sini ya, rata-rata kendaraan bus gitu kan, truk. Terus banyak juga yang putar balik ya, terutama tuh putar balik tuh hati-hati teman-teman. Kadang kita lagi maju kendaraan lagi jalur dan Mogot ini kan lurus-lurus aja ya, kita lagi maju kendaraan kencang tiba-tiba ada yang putar balik kan, wah. Makanya harus tetap hati-hati bagi pengguna jalan dan Mogot yang baru gitu ya, baru pengguna jalan dan Mogot harus benar-benar hati-hati karena kan nggak belum hafal ya, entah putar balik di mana gitu. Ini sebenarnya jalur tiap hari saya lewati gitu ya, tapi tetap aja saya kadang-kadang suka lengah gitu. Nih mobil-mobil berhenti gini, nih ada bengkel kan ya, ini aja bisa ngehambat kalau di dan Mogot. Mana nih mobilnya? Oke, ada. Jakarta Barat tuh padat lalu lintasnya. Kita juga bisa sih lewat jalur tengah, mungkin next ya. Kita coba lewat jalur, waduh, ke kanan. Kita coba jalur tengah. Paling kalau jalur tengah biasanya kita berangkat sih belum pernah coba ya. Paling biasanya kalau balik ya kita lewat jalur tengah. Jalur tengah tuh Meruya, Kembangan situ ya, Joglo, tembus itu di Ciledug. Terus lanjut lagi sampai kita Cipondoh dan Kota Tangerang. Nanti next kita coba ya, sobat. Gimana perbedaannya jalur dan Mogot dan jalur tengah? Padat banget. Kalau dari Tangerang, daerah saya kabupaten ada busway enak ya. Mungkin saya pengguna busway kali ya, sampai ke Jakarta Barat gitu. Cuma nyambung-nyambung saya ke stasiun aja berapa menit, 30 menit ya dari rumah ya. Jalur busway itu saya ada di dekat rumah saya itu di Palem Semi. Kita 15 menitan atau 20 menitan dari rumah. Cuma harus titip motor gitu kan. Dan busway-nya itu juga bukan busway yang jalur ke sini gitu. Itu lewat tol. Oh, padat nih. Ini sobat, kondisi jalan dan Mogot di hari kerja. Apalagi kalau anak-anak sekolah nggak libur ya, masuk normal gitu ya, wah itu
lagi. Kenapa nih? Oh, itu macet parah biasanya. Ini sih masih agak lengang ya. Biasanya lebih parah dari ini gitu. Ini kita masuk Cengkareng ya. Ini sudah sampai Cengkareng sini aja biasanya padat nih. Merayap, udah sampai lewat jalur busway. Nggak tahu tuh tadi dibuka nggak sama bapak polisi. Biasanya sih ini masih lengang gini sih nggak dibuka gitu ya. Itu yang iseng aja tuh lewat jalur busway. Diusahain jangan ya, teman-teman, sobat. Karena bahaya, jalur busway itu kan memang sempit banget gitu. Muat satu bus gitu aja. Tuh lihat tuh. Memang pakai buff ini agak pengap ya gitu ya, apalagi full face. Cuma mau gimana lagi ya. Tapi ini tetap kaca saya buka ya. Gimana teman-teman, sobat, suaranya? Masih terdengar suara angin-angin gitu ya? Tapi masih baik kan, masih jelas kan suara saya? Saya juga punya action cam Akaso gitu ya. Akaso V50X. Nanti kita coba deh ya. Memang Akaso tuh kalau untuk motovlog mic-nya itu kurang kurang mantep dipakai untuk untuk motovlog ya. Karena kenapa? Gresek-gresek banget ya. Karena kan memang mic dia dirancang kurang begitu paham saya ya. Segala posisi gitu ya, dia masuk. Jadi suaranya nggak kesaring lagi tuh, walaupun pakai pakai bulu kucing atau apa tuh namanya, pakai busa gitu ya, spons, tetap masih tembus gitu ya. Bahkan ada yang coba-coba pakai busa sabun cuci piring gitu ya, itu tetap aja. Nah, tapi ada yang di saat itu ada yang nyoba pakai lakban gitu, bukan lakban itu ya, kabel atau listrik ya. Lakbannya agak ada celah gitu. Lakban besar ya. Lakban apa sih itu namanya tuh? Nah, itu ditutup samping kanan kirinya, bahkan atasnya gitu lubang-lubang mic-nya gitu. Itu jadi lebih baik sih. Saya juga belum pernah nyoba tuh ya. Bahkan ada yang sampai ngeganti komponen mic begitu dalamnya ya. Cuma yang lain ya itu lebih baik sih. Cuma memang agak repot gitu ya, solder, bongkar gitu ya. Sedangkan mic asli atau ori bawaan Akaso kan harganya lumayan itu. Tapi kalau Bipro ini ya cukup bagus ya. Dia tanpa pakai saringan apa-apa lagi, langsung colok. Cuma memang jacknya itu 2,5 ya, bukan yang 3,5. Tapi ada juga yang modif. Tapi kalau menurut saya, kalau memang masih ada yang jual jack ukuran 2,5, kalau masuk ya kenapa enggak gitu ya, daripada repot-repot modif dibongkar. Tapi kalau misalkan iseng gitu, kreatif, ya nggak apa-apa juga sih ya. Nah, kalau saya sih sayang gitu, kecuali yang paling sering dimodif itu action cam Xiaomi Yi ya. Itu nggak ada obat lagi, dia memang harus dimodif ya. Mau nggak mau pakai jack 3,5 itu harus dimodif dia. Dan hasilnya memang bagus sih. Saya nggak sempat review sih ya hasil dari Xiaomi Yi, udah keburu saya jual gitu ya. Yang kemarin tuh saya pakai waktu ngevlog di Garut gitu, wisata Jeep Garut itu, saya pakai mic internal gitu ya. Bahkan mic internal itu
apa, waterproofnya itu sampai saya bobok, saya bolongin gitu ya, saking namanya wisata jeep gitu ya, itu kan ada lumpur, ada air gitu kan, takut action camnya kena, terpaksa saya korbanin tuh waterproof ya. Padahal waterproofnya kan lumayan kalau yang ori ya, saya bolongin aja gitu biar mic-nya masuk, tapi tetap nggak maksimal sih jatuhnya ya, karena memang saya juga kayaknya salah deh, saya ngebolonginnya bukan pas mic internalnya gitu ya, lubang mic internalnya, tapi bawahnya ya saya bolongin gitu, malah speakernya bukan mic-nya yang saya bolongin. Tapi masuk, suara masuk kalau dari deket gitu masuk, tapi kalau jarak ya setengah meter sampai 1 meter ya kecil banget suaranya. Begini nih sobat, kondisi jalur dan mogot luar biasa kan padatnya. Tapi benar, kalau jam 5 gitu masih subuh, paling nggak kita di sini sampai jam 6 udah di sini gitu ya. Itu nggak terlalu parah kayak gini gitu ya. Karena kan nanti ada flyover juga di Cengkareng itu naik ya. Jadi mana Pasing ya kalau nggak salah. Sorry. Dan itu flyover perebutan juga masuknya ya. Karena memang jalur busway. Itu ukuran busway gitu. Dan motor banyak banget yang lewat. Cuma tetap harus hati-hati teman-teman ya, sobat. Karena flyover Pasing itu apa? Angin itu kencang. Sedangkan apa tuh pembatas jalan itu kirinya itu kalau buat pengguna motor paling segimana ya? Setinggi ini nih, setinggi apa ya? Semotor kita ya. Jadi badan kita ya masih bahaya gitu. Bentar ya, saya kasih lihat ya. Masih di Cengkareng. Si bapak jual suap aren. Saya terus Pak, dilimpahkan rezekinya Pak, amin. Nah ini juga keluar dari apa perumahan ini ya. Saya juga baru tahu kalau di dalam sini ternyata banyak perumahan ya. Banyak warganya maksudnya. Oke, harus sabar sobat ya. Kalau nggak sabar, di sini ribut mulu beneran. Apalagi jalur ini kan ini jalur berangkat ya. Jalur berangkat tuh emosi masih ke kontrol ya. Tapi kalau udah jalur pulang kan itu kan tinggal sisa-sisa energi ya. Itu ibarat kata senggol bacok gitu ya. Itu senggol ya udah marah-marah gitu, ribut tuh aneh. Bawa motor yang ugal-ugalan gitu, senggol. Kalau yang nggak biasa lewat jalur dan mogot itu udah abang jagonya keluar gitu. Kalau orang-orang biasa gitu ya, orang masih sabar, senggol ya biasa gitu. Ya namanya di jalan gitu kan. Mungkin ada juga yang nggak bisa terima gitu kan. Sakingnya itu memang apa ya, energinya udah sisa-sisa gitu. Jadi apalagi ada masalah di kantor gitu, tempat kerja, itu udah diluapin itu di jalan tuh. Kalau udah kesenggol sama orang lain udah emosi bawaannya. Terus kadang suka konsentrasi juga berkurang gitu udah pasti ya. Makanya banyak terjadi kecelakaan gitu. Kan buat sobat hati-hati gitu ya. Tetap utamakan keselamatan gitu. Bukan hanya kecepatan gitu. Bisa cepet sampai gitu kebut-kebutan, tapi kalau ada apa-apa di jalan kan bukan cuma buat diri sendiri, orang lain, keluarga kan kasihan juga ya yang nunggu di rumah gitu loh. Saya mikir ya telat beberapa menit gitu ya nggak masalah gitu, memang kondisinya seperti ini gitu.
Tapi yang penting selamat gitu, nggak ngerugiin orang lain gitu. Keluarga apa namanya menunggu di sana dengan baik gitu kan, sampai ke tujuan dengan baik. Nih dia nih, ini flyovernya ya, tuh lihat tuh. Ini kan pembatas kirinya ya. Kan ini yang dikhawatirkan tuh lihat, begini doang nih batasnya. Ini angin, bahaya tuh angin. Saya sih biasanya tiap pagi, kalau pagi itu kan memang padat ya. Ini juga dibuka kan jalurnya. Sebelumnya memang ada larangan ya. Pengendara motor kan memang nggak boleh ya, bahaya. Tapi mau gimana lagi gitu. Kalau sudah macet pagi-pagi, udah pasti itu dibuka. Dan ya, saya juga lewat atas gitu ya. Jadi bareng istri saya lewat atas. Saya antar ke tempat kerja istri saya dulu, baru saya ke tempat saya gitu. Pasti lewat jalur rata. Kalau tol sini bisa, cuma nanti kepotong apa namanya kereta, jalur kereta ya. Kereta di Pesing, bau pesing, itu pipis. Oke, kita sudah sampai Pesing nih ya. Kita ambil jalur kiri karena hari ini mau mogok nih. Pingin sih saya stut kayak dulu gitu ya. Cuma kan memang setahu saya ada larangannya ya, nyetut itu ya, ada undang-undangnya ya. Saya juga bingung ya. Kan memang membahayakan orang lain juga kali ya. Kan kalau nyetut kan dua motor sebelah-sebelahan gitu ya. Tapi kasihan gitu. Saya juga pernah ngalamin kondisi kalau misalkan motor mogok gitu ya. Kalau habis bensin sih mungkin ya apa ya, itu sih kesalahan si pengendara gitu ya, sampai nggak perhatian gitu. Atau entahlah indikator bensinnya rusak atau apa, tapi kan paling nggak kalau BBM itu perhatikan bener-bener gitu. Soalnya memang motornya kondisinya rusak, mesinnya lah, bannya lah, itu lain hal gitu ya. Tapi kalau ban ya pasti nggak bisa kita stut ya. Kita ambil kiri. Kalau saya sendiri biasanya saya ambil kiri karena langsung ke tempat kerja saya. Kalau bareng istri biasanya saya lurus tadi itu, atau putar balik di depan sini nih. Kalau lewat bawah, tapi lebih sering lewat flyover. Nanti tembus di lanjutannya Grogol, Proksi, Cideng ya. Itulah jalur saya tiap hari. Beginilah keluh kesahnya bekerja di Jakarta ya, sobat. Oh, ini muatannya gerobak limbah ya. Ya sampah-sampah juga belum diangkut. Jakarta biasanya rutin ya mobil-mobil sampah tuh banyak. Oke. Oh lihat tuh. Ini sih masih normal-normal aja ya. Biasanya kalau agak lengang lagi, bawahnya udah bener-bener pembalap. Makanya kalau difasilitasin track untuk MotoGP pemula, banyak pembalap dari Indonesia ya. Ini Sungai Pesing nih di sini nih. Kadang kalau ngeluap, biasanya di Jelambar yang kita agak keganggu ya, ada genangan air. Tapi selama ini sih Jakarta Barat ya alhamdulillah ya, untuk banjir hanya sebagian wilayah gitu ya. Akses ini masih bisa dilalui, dilewatin gitu ya. Agak mendung, tapi tiba-tiba terang gitu. Kanan kita ya. Kan nanti udah ngebut ya, mau pot racing tuh.
udah gitu nggak pakai helm. Hebat, ini salut ya sama orang-orang kayak gitu, nggak sayang gitu sama apa, sama nyawanya gitu. Orang pakai helm aja masih bisa kenapa-napa loh, gimana nggak pakai helm kan gitu. Memang sih alasannya misalnya dekat nih, ini nih sama di depan saya juga nih. Ada bahaya, banyak banget yang nggak pakai helm. Walaupun memang nggak ada polisi, tapi kan harusnya kesadaran ya, kesadaran akan keselamatan gitu. Buat diri sendiri aja dulu, jangan mikirin orang lain gitu. Kalau kayak gini kan, kalau kenapa-napa gitu kan. Waduh, dua tak nih ya. Dua tak memang sebenarnya di Jakarta tuh udah nggak ini ya, nggak boleh dibolehin. Cuma karena tuntutan profesi, atau karena kalau yang kayak gitu saya masih maklumin ya, kenapa. Wow, lobet, baterainya lobet, sobat, kita off dulu ya.